Hari ini kita akan membahas mengenai industri 4.0. Jadi saya rasa mengenai industri 4.0 ini kan tidak asing lagi Anda dengarkan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari yang khususnya kita saat ini masih mengalami namanya pandemi COVID-19, kita sering sekali mendengar istilah ekonomi digital. Nah, karena adanya ekonomi digital ini, maka banyak sekali transformasi yang dilakukan pemerintah, sehingga dalam materi hari ini kita akan membahas kebijakan apa saja sih yang terjadi di dalam kita menghadapi industri 4.0, yaitu khususnya dalam hal kebijakan ekonomi digital. Nah, sebelum kita membahas mengenai ekonomi digital, kita akan harus tahu dulu nih definisi dari ekonomi digital. Baru kita akan membahas mengenai kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah. Intinya adalah kebijakan digital ini ditandai dengan semakin maraknya berkembang bisnis dan transaksi perdagangan yang memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi antar perusahaan ataupun antar individu. Dan saya rasa kan saat ini Anda semua sedang mengalaminya ya, bahwa internet itu menjadi suatu kebutuhan. Bukan hanya kita yang di kota, baik yang teman-teman kita yang di daerah pun, itu semuanya sangat membutuhkan internet. Kenapa? Karena kita transaksi pun kita saat ini, apalagi dengan kondisi COVID ini, kita kan transaksinya banyak di rumah, kemudian kita membeli barang juga di rumah, kita melakukan transaksi finansial juga di rumah, dan kita juga meeting, bahkan kita melakukan kegiatan bisnis juga di rumah. Itu kan membutuhkan namanya medium komunikasi. Nah, jadi di dalam melakukan kegiatan ekonomi digital ini ada 12 karakteristik penting yang harus kita ketahui gitu ya, supaya kegiatan ekonomi dan kegiatan perusahaan itu dapat berjalan dengan baik gitu. Nah, apa saja 12 karakteristik tersebut? Yang pertama adalah knowledge, kemudian ada digitization, kemudian ada virtualization, ada molecularization, ada internet working, ada disintermediation, ada converge, ada innovation, prosumption, immediacy, globalization, dan discordance. Nah, apa saja sih hubungannya antara 12 karakteristik ini terhadap perekonomian, kemudian terhadap perusahaan? Untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu ya. Nah, knowledge. Nah, kalau knowledge ini, jika di dalam ekonomi klasik, mungkin Anda kan pernah belajar ekonomi mikro. Jadi di dalam ekonomi klasik ini kan kita mendengar bahwa faktor-faktor produksi yang mempengaruhi kegiatan perusahaan itu kan berupa tanah, gedung, buruh, dan uang. Ini adalah faktor produksi penting. Nah, di dalam ekonomi digital, faktor produksi pentingnya itu adalah knowledge atau pengetahuan. Jadi, jika perusahaan ingin maju bisnisnya, maka sumber daya terpentingnya adalah knowledge. Kenapa? Karena knowledge ini kan melekat dalam otak manusia. Maka faktor intelijensia dari sumber daya manusia itu harus dimiliki perusahaan yang merupakan penentu sukses tidaknya organisasi tersebut untuk mencapai objektifnya atau tujuan perusahaan. Nah, di samping itu pengetahuan kolektif inilah yang merupakan value dari perusahaan dalam proses penciptaan produk, barang, dan jasa. Nah, kemudian ada digitization. Kalau digitization ini, yaitu merupakan proses transformasi informasi dari berbagai bentuk menjadi format digit 0 dan 1. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah, intinya adalah bagaimana keberadaan ini mampu menghasilkan suatu terobosan dan perubahan besar dalam dunia transaksi bisnis. Jadi, misalnya adalah contohnya adalah dalam hal ini perusahaan-perusahaan itu dapat meningkatkan efisiensi karena mengurangi biaya terkait proses pembuatan, penyimpanan, dan pertukaran media tersebut. Bahkan teknologi ini dapat melakukan konversi format analog video dan audio ke dalam format digital. Dan kemajuan teknologi yang memungkinkan manusia untuk saling bertukar informasi secara cepat melalui email ke seluruh penjuru dunia dengan memudahkan proses pengiriman dan pertukaran jenis informasi.
Jadi intinya adalah jika produk barang dan jasa yang ditawarkan itu dapat direpresentasikan di dalam bentuk digital, maka perusahaan dapat dengan mudah menawarkan produk dan jasanya ke seluruh dunia. Misalnya adalah contoh-contohnya kita kan sering lihat tuh ada virtual bookstore, kemudian ada internet banking, ada telemedicine, bahkan ada electronic publishing. Electronic publishing ini bisa berupa buku, artikel, jurnal yang sehari-hari Anda temukan di dalam internet. Nah, kemudian ada virtualization. Nah, kalau virtualization ini berbeda dalam menjalankan bisnis di dunia nyata, di mana kalau virtualization harus membutuhkan aset-aset fisik seperti gedung dan alat-alat produksi. Nah, kalau di dalam dunia maya, ini lebih membutuhkan seseorang untuk melakukan bisnisnya dengan perangkat sederhana dan dapat menjangkau ke seluruh calon pelanggan. Jadi, seseorang pelanggan hanya dapat berhadapan dengan situs internet terhadap suatu perusahaan atau juga misalnya perusahaan ingin menjalin kerjasama dengan perusahaan yang lain. Nah, kegiatan menjalin hubungan ini dapat dilakukan secara transaksi secara virtual, tanpa kehadiran fisik antara pihak ataupun antara individu. Nah, ini kan biasanya dilakukan nih, misalnya Anda ingin membeli suatu barang, terus Anda tinggal mengunjungi itu marketplace-nya ataupun website dari perusahaan tersebut untuk Anda melakukan transaksi kan. Atau kondisi sekarang juga ketika misalnya Anda punya klien di luar negeri, nah kemudian Anda ingin melakukan kerjasama bisnis dengan klien tersebut, kan Anda tidak harus berangkat ke Eropa ataupun ke negara-negara yang lain, tapi kan Anda bisa melakukan kegiatan transaksinya itu secara virtual. Kemudian ada molecularization. Nah, kalau ini adalah organisasi akan bertahan di era ekonomi digital, di mana jika perusahaan tersebut berhasil membentuk molekul. Nah, bentuk molekul ini merupakan suatu sistem di mana organisasi dapat dengan mudah beradaptasi dengan setiap perubahan dinamis yang terjadi di lingkungan sekitar perusahaan. Contoh misalnya tadi itu ya, karena kondisi pandemi inilah kita bisa merasakan sekali bahwa penting sekali namanya ekonomi digital, di mana itu tadi perusahaan-perusahaan yang mau survive dengan kondisi ekonomi digital, konsumsi yang turun, maka mereka harus bisa beradaptasi. Beradaptasi dengan seperti apa ya? Bagaimana internet ini mampu menjangkau dalam kegiatan transaksi bisnis gitu. Ya, jadi ada banyak penyesuaian, misalnya perusahaannya tadinya tidak pernah meeting dengan menggunakan berbagai macam aplikasi, maka harus dibuat. Contoh juga Google. Google tadinya tidak pernah membuat yang namanya Google Meet, sehingga ada pertemuan meeting seperti itu. Nah, karena ada perubahan lingkungan seperti ini, sehingga mengakibatkan harus ada adaptasi dari Google supaya keberlanjutan bisnisnya tetap berjalan. Nah, kemudian ada internet working. Internet working ini tidak ada perusahaan yang dapat bekerja sendiri tanpa menjalin kerjasama dengan pihak lain. Demikian salah satu prasyarat untuk dapat berhasil di dunia maya. Berdasarkan model bisnis yang dipilih, perusahaan terkait harus mampu menciptakan aktivitas intinya dan menjalin kerjasama dengan institusi lain untuk membantu pelaksanaan proses penunjang. Nah, biasanya pihak-pihak yang terkait di sini misalnya adalah vendor teknologi, content partner, merchandise, pemasok, dan lain sebagainya. Ya, bahwa networknya itu penting ya dalam kita menjalankan siklus bisnis. Jadi, misalnya perusahaan tersebut kan tidak bisa menghasilkan teknologi yang maksimal. Berarti perusahaan tersebut jika ia mau memenuhi supaya sesuai kebutuhan perusahaan, dia butuh vendor. Vendor inilah yang akan menyediakan kebutuhan perusahaan tidak bisa dia penuhi sendiri. Kemudian ada disintermediation. Jadi ciri khasnya adalah di era ekonomi digital cenderungnya berkurang mediator atau broker sebagai perantara transaksi antara pemasok dan pelanggan. Contohnya kegiatan ekonomi di dalam mediator ini misalnya wholesaler, retail, broadcaster, record company, dan lain sebagainya. Biasanya perusahaan-perusahaan klasik yang menguntungkan dirinya dengan mediator dengan sendirinya terpaksa harus gulung tikar karena adanya bisnis internet. Kenapa? Karena dengan adanya internet, pasar ini akan menjadi bebas. Perusahaan akan bebas membeli barang, transaksi, tanpa harus adanya pihak lain.
Kemudian ada Converge. Kalau Converge ini adalah kunci sukses perusahaan dalam bisnis internet. Terletak pada tingkat kemampuan kualitas perusahaan dalam mengkonversikan 3 sektor bisnis, yaitu computing, communication, dan content. Komputer merupakan inti dari industri computing, yaitu merupakan syaraf pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan transaksi usaha. Adapun produk industri komunikasi yang paling relevan adalah infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai pipa penyalur data dan informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Persaingan sesungguhnya terletak pada industri konten yang merupakan jenis pelayanan atau jasa yang ditawarkan sebuah perusahaan kepada pasar di dunia maya. Nah, ketiga hal di atas merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki dan dikuasai pemakainya untuk dapat berhasil dalam menjalankan bisnis secara sukses. Nah, kemudian ada inovasi. Kalau inovasi ini aktivitas internet, bisnis 24 jam, bukan jam lagi. Seperti layaknya perusahaan-perusahaan dunia nyata. Keunggulan kompetitif sangat sulit dipertahankan, mengingat apa yang dilakukan seseorang atau perusahaan internet lain sangat mudah untuk ditiru. Sehingga inovasi itu sangat cepat dan terus-menerus dibutuhkan agar suatu perusahaan dapat bertahan. Kemudian ada prosumption. Kalau prosumption ini di mana ekonomi digital batasannya antara konsumen dan produsen yang selama ini terlihat jelas menjadi kabur. Hampir semua konsumen teknologi informasi dapat dengan mudah menjadi produsen yang siap menawarkan produk dan jasa kepada masyarakat dan komunitas bisnis. Contohnya misalnya seseorang harus membayar $5 untuk mendapatkan akses ke dalam sebuah sistem mailing, kemudian yang bersangkutan membuat sebuah komunitas mailing list di mana setiap anggotanya harus membayar $1 kepadanya dan dalam waktu singkat yang bersangkutan dapat memperoleh keuntungan dari usaha kecil tersebut. Dan konten ini individu yang bersangkutan dikategorikan sebagai produser. Kemudian ada immediacy, yaitu di dunia maya, pelanggan dihadapkan pada beragam perusahaan yang menawarkan produk dan jasa yang sama. Dalam memilih perusahaan, mereka hanya menggunakan 3 kriteria utama. Secara prinsip, mereka akan mengadakan transaksi dengan perusahaan yang menawarkan produk dan jasa secara cheaper, better, dan faster dibandingkan perusahaan sejenis. Mengingat bahwa switching cost di internet sangat mudah dan cepat, maka pelanggan akan terus-menerus mencari perusahaan yang paling memberikan benefit tertinggi baginya. Dan hal ini maka perusahaan harus selalu berpeka terhadap kebutuhan pelanggan dan membutuhkan kepuasan pelayanan tertentu. Kemudian ada globalization. Kalau globalization ini esensi dari globalisasi adalah runtuhnya batas-batas ruang dan waktu. Pengetahuan dan knowledge merupakan sumber yang utama, tidak mengenal batasan, geografis, dan sehingga keberadaan entitas negara menjadi kurang relevan dalam menjalankan konteks bisnis dunia maya. Seorang kapitalis mungkin akan cenderung untuk melakukan bisnisnya dari suatu tempat yang murah dan nyaman, menjual produk dan jasanya kepada masyarakat yang kaya, dan hasil keuntungan akan ditransfer dan disimpan di bank yang paling aman untuk memberikan bunga yang besar. Kemudian ada discordance, yaitu ciri khas terakhir dalam ekonomi kita adalah terjadinya fenomena perubahan struktur sosial dan budaya. Sebagai dampak konsekuensi logis terjadinya perubahan sejumlah paradigma terkait kehidupan sehari-hari. Oke, jadi apa sih transformasi kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi ekonomi digital? Ya, intinya ekonomi industri di Indonesia itu berada pada fase 1, 2, 3, dan 4. Tapi kita belum sepenuhnya menghadapi namanya revolusi 4.0. Kalau revolusi 1.0 ini lebih kepada bagaimana perusahaan itu menggunakan mesin, ya. Kemudian revolusi industri 2.0
itu bagaimana produksi yang massal, kemudian industrinya juga bertambah, tadinya cuma sebagai alat tenun atau mesin baja, kemudian jadi ada manufaktur yaitu percetakan, kemudian ada juga mie instan, kemudian di revolusi 3.0 itu lebih kepada komputerisasi, industri elektronik dan otomotif, dan nanti dan sekarang di 4.0 itu lebih pada otomatisasi, fintech, crowdfunding, kemudian ada customer digital. Nah, itu yang sekarang kita hadapi. Jadi industri di Indonesia mayoritas itu masih menggunakan revolusi industri 1 sampai 3. Nah, revolusi industri 4.0 itu harus dimanfaatkan sebagai lokomotif untuk menarik industri 1 sampai 3 dalam mencapai pertumbuhan yang lebih optimal. Nah, dengan demikian, kalau misalnya dilakukan secara optimal, maka perlahan-lahan Indonesia juga akan naik kelas dan meninggalkan industri 1.0 sampai 3.0. Sehingga kita akan masuk kepada industri 4.0 secara utuhnya. Nah, kemudian pengembangan kebijakannya, jadi di dalam melakukan kegiatan ekonomi digital, bahwa supply side ini harus berdasarkan base demand side. Jadi, base demand side ini kan kalau dulu itu kita hanya melihat bagaimana permintaan. Pokoknya konsumen minta aja dulu untuk menaikkan pendapatan nasional. Tetapi kalau sekarang kita lebih kepada bagaimana perusahaan-perusahaan yang ada di suatu negara dengan menghadapi namanya ekonomi digital harus menghadapi namanya bagaimana menjaga daya beli konsumen. Kemudian bagaimana meningkatkan investasi dan meningkatkan ekspor. Ini adalah 3 kunci demand side. Bukan cuma bagaimana memproduksi, bagaimana konsumen demand, tidak. Nah, kemudian kalau supply side-nya itu harus seimbang. Kenapa? Makanya bukan cuma melihat permintaan, tetapi tadi itu mempertahankan daya beli. Sehingga supply side-nya juga bisa seimbang. Nah, supply side-nya bisa seimbang dalam menghadapi demand side ini apa saja yang dilakukan, yaitu performa agraria, kemudian pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM dan bantuan sosial. Nah, maksudnya performa agraria ini di sini adalah bagaimana perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan industri di dalam Indonesia khususnya ini dapat menggunakan bahan-bahan lokal. Kemudian infrastrukturnya juga dibangun di kita gitu ya di Indonesia. SDM-nya juga diberikan SDM-nya yang terampil, yang memiliki knowledge dalam melaksanakan kegiatan industri. Nah, kemudian juga diberikan bantuan-bantuan sosial kepada beberapa pelaku-pelaku bisnis yang masih membutuhkan suntikan dana dalam meningkatkan kegiatan bisnisnya tadi. Nah, pembangunan SDM itu kan penting. Tadi saya sudah sampaikan di awal mengenai ekonomi digital. Jadi, di dalam ekonomi digital, kebutuhan SDM di era ekonomi digital yaitu diberikan dengan cara kebijakannya adalah melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Ya, mungkin ketika Anda pernah dulu, Anda sering bacalah bagaimana pendidikan vokasi itu sangat ditingkatkan untuk sekarang ini. Karena orang-orang vokasi ini lebih kepada orang-orang yang terampil. Karena mereka sudah dilatih pada saat mereka menempuh pendidikan, mereka sudah dilatih untuk siap kerja gitu ya. Nah, apa saja 6 sektor dalam kegiatan ekonomi digital atau 4.0 di Indonesia? Yang pertama agribisnis, kemudian manufaktur, pariwisata, pekerjaan migran, tenaga kesehatan, dan ekonomi digital. Nah, pengembangan industri berorientasi ekspor. Jadi dalam ekonomi digital saat ini atau industri 4.0 bahwa Indonesia saat ini lebih fokus kepada bagaimana pengembangan yang berorientasi kepada ekspor. Jadi ada beberapa klasifikasi pengembangan industri. Yang pertama adalah industri berorientasi ekspor, hilirisasi industri, kemudian ada substitusi impor, industri berbasis inovasi, dan industri lainnya. Nah, kalau industri yang berorientasi ekspor itu contohnya adalah produk makanan, minuman, tekstil, dan pakaian, kemudian elektronik, otomotif, dan kimia. Nah, kemudian kalau hilirisasi ada CPO, gasifikasi batu bara. Nah, kemudian kalau industri substitusi impor ada farmasi, kemudian obat-obatan baku, kemudian ada berbasis inovasi ada kimia dan permesinan, dan industri lainnya seperti perikanan, olahan, rempah-rempah, dan furniture.
Pertimbangannya apa? Karena kalau yang ini memiliki nilai ekspor yang tinggi untuk yang industri berorientasi ekspor. Kalau untuk hilirisasi ini dapat meningkatkan nilai tambah. Nah, kemudian volatilitasnya juga tinggi untuk komoditas harga dunia. Kalau yang industri substitusi impor, ini dapat mengurangi defisit neraca perdagangan, kemudian kepastian kesediaan bahan baku. Kemudian ada berbasis inovasi, ini dapat juga meningkatkan nilai tambah, ada research development yang berdampaknya sangat tinggi. Nah, kemudian ada industri lainnya, yaitu ini juga dapat meningkatkan nilai tambah, dan kemudian juga pemberdayaan sumber daya alam unggulan nasional. Nah, transformasi dari kebijakan di era revolusi industri, kita bisa lihat tadi ya, bahwa berbasis sumber daya alam primer menjadi sumber daya alam nilai tambah. Jadi dulu kita itu sumber daya alamnya itu primer, bahan-bahan baku kita dikirim gitu ya, kemudian akan diolah di negara-negara yang lebih maju. Nah, kalau sekarang kita lebih berbasis nilai tambah, di mana yang berperan ada industri manufaktur dan industri jasa. Nah, tantangannya apa? Tantangannya ada globalisasi seperti integrasi ekonomi pasar global, perkembangan teknologi, dan bonus demografi. Nah, kebijakannya yang dilakukan pemerintah adalah pengembangan infrastruktur, insentif fiskal, kebijakan perdagangan, perbaikan iklim perusahaan, dan bantuan sosial. Dan terakhir adalah pengembangan SDM. Pengembangan SDM ini lebih kepada mitigasi dari otomatisasi, penyiapan future work dan skill, dan ekosistem inovasi. 5 sektor utama fokus pada revolusi industri 4.0, makanan dan minuman, tekstil dan busana, otomotif, kimia, dan elektronik. Nah, transformasi ekonomi dalam penguatan neraca perdagangan dalam jangka pendek ada implementasi mandatory B30, gasifikasi batubara, penguatan Trans-Pacific Petrokimia Indo-Tama, kemudian pembangunan smelter, green refinery di Sumatera Selatan, dan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan sementara. Ini adalah yang dilakukan pemerintah berawal transformasi ekonomi untuk menguatkan neraca perdagangan di tahun 2019. Baik, sekian materi dari saya. Jika ada pertanyaan, kita lanjutkan di kolom komentar.